Happy Passover, Rock Beloved. Today we are going to celebrate His Resurrection Day. Ya, karena Kristus tidak hanya sudah mati, tapi Ia juga sudah bangkit bagi saya dan saudara. Kebangkitan Kristus telah menjadikan kehidupan yang baru bagi kita semua. Dosa yang dihapuskan, hubungan yang dipulihkan, sakit yang disembuhkan, bahkan selalu ada harapan untuk masa depan. Inilah yang menjadi alasan untuk kita bersukacita bersama seluruh umatnya dengan penuh ucapan syukur, meninggikan namanya. Namun sebelum kita memulai ibadah, mari kita saksikan terlebih dahulu beberapa informasi berikut ini. Tetap ikuti iConnected atau IC Online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat, karena sangat penting untuk tetap terkoneksi. Hubungi IC Leader Anda masing-masing untuk informasi selengkapnya. Bagi Anda yang belum terkoneksi di IC, silakan daftarkan diri Anda melalui aplikasi MyRock. Prayer request dan praise report online dapat Anda isi melalui website rocksamarinda.org, aplikasi MyRock, atau melalui WhatsApp Rock Samarinda. Untuk Anda yang butuh dilayani secara pribadi, dapat menghubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda. Tayangan-tayangan Everyday Ministry dapat disaksikan setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai jam 6 pagi di YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Kunjungi dan follow juga sosial media maupun digital platform Rock Samarinda untuk informasi lainnya. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer bank di nomor rekening GBI Rock Samarinda. Atau silakan langsung scan QR Code berikut melalui semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Happy birthday and happy wedding anniversary bagi setiap Anda yang merayakannya minggu ini. Percayalah, penyertaan dan penyediaan Tuhan akan selalu ada bagi Anda. Amin. Karena hari ini adalah hari perayaan kebangkitan Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini kita tidak mengadakan perjamuan kudus. Tetapi untuk minggu depan, kita akan kembali mengikuti perjamuan kudus seperti biasa. Mari kita rayakan kemenangan Kristus atas maut dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Namun sebelumnya, kita saksikan terlebih dahulu pesan Paskah yang akan disampaikan oleh Senior Pastor Rock Ministry, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Enjoy the service. Untuk semua warga kerajaan daripada Rock Ministry, we serve a living God. We serve a living Savior and we serve a living King. Karena itu angkat kepalamu, bersinarlah sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menang. Dan jangan lupa alami kemenangan demi kemenangan. Double victory in Jesus name. Saya mau beritahu bahwa 1 November yang lampau, saya berhadapan muka dengan maut. Tetapi saya bisa berkata, karena Yesus sudah bangkit, "Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, hei kubur, di manakah kekuatanmu?" Enggak ada. Sebab sengat maut adalah dosa itu sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Dan saya bersaksi pada saudara, saya juga heran pada diri sendiri. Tidak ada ketakutan, kebimbangan, was-was selama saya 8 hari di rumah sakit yang saya sebut retreat 8 hari. Ternyata bukan cuma kita, tetapi baru-baru saja saudara Saifuddin Ibrahim ketika direkam ini, kemarin kita baru makan bersama ketika dia keluar rumah sakit selama 10 hari. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan.
Pasti keselamatan dalam Yesus. Why? Sebab Yesus sudah bangkit, saudaraku. Segala kekuatan kita bertumpu pada satu fakta ini. Bukan dongeng bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka kita sudah selesai. Tapi kabar baiknya, maut sudah dikalahkan. Kubur tidak ada kekuatannya. Saya minta perhatian tentang perkataan sengat. Sebab kalau ada lebah itu menyengat, maka dia juga mati. Di mana sengatnya tertanam, dan saya pernah disengat lebah, sakit memang, ya. Tetapi kemudian dia tidak bisa menyengat lagi. Dan siapa yang disengat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menerimanya. Segala sengat, segala yaitu azab, sengsara, penderitaan sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, ya, maka kita mengalami kemenangan yang sudah dijamin. Telah memberikan kemenangan, bukan akan. Karena itu victory, ya, double victory bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, bukan happy Easter ya. Saya tidak mau memakai happy Easter. Sebab itu penyembahan kepada Astarte, ya. Dan itu adalah cara-cara orang di luar Tuhan. Tapi bagi kita, Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah dijamin. Haleluya. Amin. Happy Passover. Yesus sudah bangkit dan kalahkan maut. Haleluya. Kitalah umat pemenang yang dapat lakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kuasa. Jangan tertunduk, angkatlah wajahmu dan tetap berdiri, berjalan penuh harapan, sebab kemenangan telah disediakan. Come on. Oh God, you are my victory. From glory to glory, I know that you're in me. You are my shelter and my refuge. I just wanna sing your praises to your name, praises to your name. Kitalah umat pemenang yang dapat lakukan segala perkara
terbesar adalah Tuhan Yesus bangkit. Ia telah mengalahkan maut. Segala dosa, kutuk, sakit, penyakit kita telah ditanggungnya. Ada pengharapan dalam Tuhan, karena Tuhan yang hidup ada dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan atas hidup yang Tuhan beri. Melewati setiap masalah dan problema yang ada, kami tidak perlu takut ataupun gentar, karena ada tangan Tuhan yang memegang kami. Saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami Bapa. Kami mau mengucap berkat atas bangsa kami Indonesia dan kota kami Samarinda. Biarlah kasih-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami Indonesia dan kota kami Samarinda. Tuhan, jauhkan dari segala macam bencana, dari segala macam sakit penyakit, bahkan niat buruk dari si jahat. Tuhan pegang kendali atas bangsa kami Indonesia dan kota kami Samarinda. Kami juga mau berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan tetapkan. Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, biarlah hikmat Tuhan tercurah atas para pemimpin-pemimpin kami. Kami mau berdoa bagi pemimpin rohani kami, Bapak Andrew Pohan dan keluarga. Dimanapun Bapak Pohan berada Tuhan, biarlah perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan ada hikmat serta pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan limpahkan atasnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat GBI Rock Samarinda dan GBI Rock Tenggarong, serta seluruh saudara-saudara kami yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah online Bapak. Tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Tuhan sanggup melawat kami masing-masing pribadi dimanapun saat ini kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Ya Tuhan, Tuhan jawab setiap doa dan permohonan kami. Dan sehingga melewati ini semua Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami Tuhan, yang saat ini dalam pemulihan pasca mengalami kecelakaan. Tuhan percepat proses pemulihannya, sehingga saudara kami dapat berjalan kembali dan bekerja kembali. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saat ini kami mau bawa persembahan kami dan persepuluhan kami ke dalam rumah Tuhan. Tuhan yang sudah memberi kami kemampuan untuk mengembalikan dan menabur benih. Dan kami mau menabur dengan sukacita. Kami alaskan doa dan permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tried so hard to see it. Took me so long to believe it. That you choose someone like me to carry your victory. Perfection can never hold it. You give what we don't deserve. Take the broken bridge, raise them to glory.
Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your name, I am seated in the heavenly place, undefeated. With the one who has conquered it Kau yang ada di depan kami, Semua musuh kami ganti kami berperang. Bahkan kau yang mengajarkan kami, tangan kami untuk berperang. Kau berikan kuasa, otoritasmu bagi kami Tuhan. Kami lebih dari pemenang, sebab kau telah kalahkan maut. Kau bangkit, kau hidup selamanya. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your name, I am seated in the heavenly place, undefeated. With the one who has conquered it all. Kebangkitan Kristus adalah simbol kemenangan bagi kita semua, di mana Ia telah menaklukkan setiap peperangan dan keluar sebagai pemenang. Hari ini kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Kezia Lydia. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk siap diubahkan melalui setiap pewahyuan yang disampaikan. Amin. Shalom kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, saya ingin mengucapkan Happy Passover, selamat Hari Paskah. Di pagi seperti ini,
He is risen. Dia telah bangkit. Di kesempatan kali ini saya mengajak Anda untuk mempelajari kehidupan dari wanita-wanita yang berada di seputar kehidupan Yesus. Saya beri tema hari ini Women's in Jesus' Heart. Pada saat kita berbicara tentang atau kita mengingat kembali bagaimana Yesus berjalan dari desa ke desa, kota ke kota untuk melayani. Siapa yang ada di bayangan kita bersama-sama dengan Yesus? Mungkin kita membayangkan 12 murid bersama-sama dengan dia. And it's true. Mari kita lihat bersama di Lukas 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, ternyata yang bersama dengan Yesus selain murid-muridnya, ada perempuan-perempuan yang setia menyertai Tuhan dari Galilea, tepatnya hingga pada Yerusalem, di mana Yesus disalibkan dan sampai pada hari kebangkitannya. Dan untuk pada masa itu, wanita-wanita ini dapat mengiringi Yesus, itu adalah suatu kejadian yang revolusioner. Karena mereka terlihat sepertinya menerobos aturan-aturan dan batasan-batasan yang ada pada saat itu. Mereka dapat dianggap mempermalukan dirinya dan mempermalukan keluarganya. Tetapi Alkitab mencatat dengan sangat gamblang bagaimana wanita-wanita ini mengasihi Yesus, melayani Yesus di dalam dan menyertai Yesus di dalam pelayanannya. Saudara, dan Tuhan mengasihi mereka juga. Saudara, wanita ini bersama dengan Yesus hingga pada hari penyaliban. Di saat banyak murid-murid Yesus, hampir semua murid-murid Yesus melarikan diri, wanita-wanita ini setia berada bersama dengan Yesus. Alkitab mencatat bahkan Maria Magdalena ada bersama-sama dengan ibu Yesus dan bersama dengan saudara dari ibu Yesus dekat di kayu salib. Saudara dapat menemukannya di Markus 15 ayat 40 hingga 41. Tetapi tahukah saudara bahwa wanita-wanita ini mempertaruhkan nyawa mereka, kehidupan mereka dengan berada di sana pada saat penyaliban Yesus. Karena ada risiko yang tinggi untuk dikenal sebagai murid-murid Yesus pada saat tersebut. Saudara, wanita-wanita ini tidak hanya bersama dengan Tuhan hingga pada saat penyalibannya, tetapi pada saat mayat Tuhan Yesus diturunkan dari salib dan seorang terpandang hendak menguburkan Yesus, Alkitab mencatat di Lukas 23 ayat 55 hingga 56, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Wanita-wanita ini setia hingga dan mereka mengamati di mana Yesus dibaringkan. Dan mereka mempersiapkan untuk meminyaki tubuh Yesus pada hari Passover atau Paskah, yaitu hari kebangkitan yang kita rayakan pada hari ini. Saudara, di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa pada hari Paskah tersebut sangat awal di pagi hari subuh, wanita-wanita tersebut pergi ke kubur Yesus untuk mengurapi tubuh Yesus. Maria Magdalena, Joanna, Salome, Maria ibu dari Yakobus, dan mungkin beberapa wanita yang lain. Mereka bersegera untuk mengurapi tubuh Yesus. Tetapi Alkitab mencatat kepada merekalah Tuhan Yesus pertama-tama menampakkan dirinya setelah ia bangkit.
terutama kepada Maria Magdalena, Alkitab mencatat secara khusus kita dapat menemukannya di Yohanes 20 ayat ke-15 sampai ke-18. Kata Yesus kepadanya, Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria Magdalena menerima kabar baik yang tiada taranya, di mana Yesus telah bangkit, Tuhan yang dia sembah dan dia kasih, dia hidup. Saudara, di saat semua orang masih berduka cita, Maria Magdalena mengalami sukacita yang luar biasa. Di sini menunjukkan betapa spesialnya posisi wanita-wanita tersebut di hati Tuhan. Betapa dia sangat mengasihi mereka dan menaruh mereka pada posisi yang spesial di hatinya. Kalau kita berbalik sedikit saudara ke kitab Lukas 4, di sana kita juga dapat menemukan percakapan Yesus dengan perempuan dari Samaria, di mana Yesus tidak perlu melewati daerah Samaria, tetapi Yesus dengan sengaja menunggu di sumur itu di Samaria hanya untuk berjumpa dengan satu wanita ini yang hari itu menerima keselamatan yang besar. Saudara, hari itu dia bukan hanya menerima keselamatan, tetapi dia menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan. Saudara, ini sungguh suatu pelajaran yang luar biasa, di mana kita mengetahui pengumuman pertama tentang kebangkitan Yesus diterima oleh seorang wanita, dan pernyataan pertama mengenai siapa dirinya, yaitu dia adalah Mesias. Pernyataan tersebut juga diterima oleh seorang wanita, yaitu wanita Samaria, saudara, yang bertemu dengan Yesus di sumur. Yesus berkata, dialah Mesias pertama kalinya kepada wanita ini. Beberapa contoh yang lain di mana kita dapat melihat betapa spesialnya posisi wanita-wanita tersebut di hati Yesus adalah ketika Yesus bertemu dengan wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Pada saat itu saudara, wanita ini yang dianggap harus mengisolasi dirinya di dalam adat istiadat karena penyakitnya saudara. Tetapi wanita ini menerima kesembuhan yang dia dapatkan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi Tuhan tidak ingin hal tersebut tersembunyi. Tuhan menginginkan wanita ini tampil di hadapan orang yang demikian banyak. Bahkan Tuhan Yesus secara spesifik mendemonstrasikan iman wanita yang mengalami kesembuhan dari pendarahan ini. Dan saudara, kita juga bisa melihat kisah di mana Lukas 10 ayat ke-38 sampai 42, di mana Maria dan Marta, kisah yang sangat terkenal. Maria duduk di kaki Yesus. Mungkin kita membacanya sekilas sebagai hal yang biasa, tetapi menurut adat Judaism pada saat itu saudara, itu bukan suatu hal yang biasa, itu hal yang extraordinary, hal yang luar biasa juga saudara. Hal yang seharusnya dianggap wajar pada saat itu adalah jika seorang rabi, guru tersebut pria, maka murid yang duduk di kakinya adalah seorang pria. Tetapi Maria bukan hanya mengizinkan, tetapi Yesus bahkan mengajarkan bahwa hal yang diambil Maria adalah posisi yang terbaik, yaitu duduk di kaki gurunya untuk mendengarkan. Maria menerima porsi pengajaran yang sama dengan murid-murid pria yang saat itu duduk di kaki Tuhan. Mengapa terjadi hal-hal yang kelihatan revolusioner pada saat Yesus melayani? Kenapa banyak aturan-aturan yang kelihatannya sudah Tuhan lampaui demi wanita-wanita ini? Itu menunjukkan
Tuhan menaruh mereka spesial di hatinya. Mari kita lihat dari kitab Kejadian 1 ayat ke-27 dari sejak permulaan penciptaan manusia. Alkitab mencatat, "So God created mankind in His own image. In the image of God He created them. Male and female He created them." Tuhan menciptakan pria dan wanita segambar dengan Allah. Yesus mengasihi para wanita ini. Yesus mengangkat para wanita ini. Yesus menghormati para wanita ini. Yesus memperlakukan mereka secara spesial. Pria dan wanita sama-sama berharga di mata Allah. Pria dan wanita adalah ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa Allah. Dan sebaliknya, wanita-wanita ini telah menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana mereka mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka setia pada setiap perjalanan Tuhan Yesus hingga pada kayu salib, dan mereka menerima kabar yang luar biasa pada hari kebangkitannya. Wanita-wanita ini memberikan yang terbaik yang bisa mereka berikan. Mereka menyertai Tuhan dan melayani Tuhan dengan segala yang mereka punya. Biarlah dari sini kita bisa belajar bahwa wanita sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah adalah ciptaan yang powerful dan penuh kuasa. Saudara, di kitab Kejadian ketika wanita diciptakan, Alkitab mencatat kita diciptakan sebagai helper, penolong. Saudara, banyak salah pengertian tentang kata-kata penolong ini. Mungkin beberapa mempunyai gambaran seperti staf terhadap atasannya atau seorang budak terhadap majikannya, saudara. Tetapi sesungguhnya, saudara, kata penolong yang dipakai di sini itu juga dipakai untuk menggambarkan sekutu di dalam militer. Saudara, ketika Anda memilih sekutu di dalam militer untuk memenangkan suatu peperangan atau untuk mempertahankan kondisi bangsa Anda dan sebagainya, saudara, saya yakin Anda tidak akan memilih sekutu yang lemah, saudara, tetapi sekutu yang powerful, sekutu yang kuat, saudara. Dan kata helper yang sama juga sesungguhnya digunakan kepada pribadi Tuhan sendiri sebagai penolong kita, dan itu berkali-kali dipakai untuk menggambarkan Tuhan sebagai penolong kita. Jadi kata penolong di sini bukan suatu kata-kata yang lemah, tetapi satu kata-kata yang menunjukkan betapa powerfulnya sang penolong tersebut, saudara. Wanita-wanita, women are not secondary class. Mereka bukan orang-orang kelas 2 di dalam perjalanan kehidupan Yesus. Yesus mendemonstrasikan betapa spesialnya mereka, betapa khususnya mereka, sama sebagaimana pria adalah spesial dan khusus dan penuh kuasa sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Wanita berbeda, tetapi wanita as powerful sebagaimana ciptaan yang Tuhan rancangkan. Para wanita-wanita itu mempunyai pengaruh yang luar biasa. Ketika saya masih remaja, saya mempelajari kitab raja-raja dan sebagainya. Saya sangat tertarik kenapa dicatat secara spesifik nama ibu-ibu dari raja-raja tersebut. Dan saya yakin hal tersebut bukan dicatat secara random, tetapi hal tersebut menunjukkan bagaimana seorang ibu yang baik akan membawa pengaruh yang baik juga seharusnya kepada anak-anaknya, yaitu calon raja-raja itu. Kemudian, saudara, wanita-wanita itu penuh pengaruh. Alkitab menunjukkannya kepada kita. Hanya apakah kita membawa pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, ataukah kita membawa pengaruh yang negatif. Kita melihat contoh Ratu Esther, bagaimana dia membawa pengaruh untuk menyelamatkan bangsa Yahudi pada saat itu. Kita melihat kehidupan Deborah yang menjadi pemimpin yang berani dan luar biasa. Di Perjanjian Baru kita melihat wanita dari Samaria yang memenangkan hampir seisi kota tersebut. Dan kita juga melihat bagaimana wanita-wanita yang menyertai di dalam pelayanan Yesus membawa dampak yang luar biasa di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, wanita dapat membawa pengaruh yang sangat luar biasa baik, tetapi wanita-wanita yang tidak ilahi juga dapat membawa pengaruh yang sangat buruk. Kita melihat contoh kehidupan
Isabel, bagaimana dia menghancurkan kehidupan Raja Ahaz dan bangsa Israel. Kita melihat pengaruh dari istri-istri Salomo yang mempengaruhi orang yang mempunyai pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan hingga menjauhkan hatinya dari Tuhan. Kita melihat pengaruh Delilah yang menghancurkan kehidupan orang yang diurapi Tuhan. Saudara, Allah memakai wanita, Allah mengasihi wanita dengan luar biasa. Dan bagaimana respon kita? Biarlah kita memilih apa yang baik. Biarlah di hari kebangkitan Tuhan ini kita ingat bagaimana wanita-wanita yang di dalam pelayanan Tuhan Yesus menyertai Yesus dan melayaninya dengan segala yang mereka punya, dengan harta kekayaan mereka, dengan kemampuan mereka, dengan kasih mereka, dan mengambil bagian sebagaimana Allah menetapkan mereka di dalam pemberitaan Injil, dalam pemberitaan kabar baik, di dalam kesaksian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Have a very blessed Sunday. Happy Passover. Selamat Hari Paskah. Amin. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Kami
Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang terkasih, di hari Paskah yang luar biasa ini, hari di mana kuasa Allah didemonstrasikan bagi kita, Dia telah bangkit, sukacita Allah memenuhi hati dan pikiran kita semua. Mari kita terima berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kita semua dengan yang terbaik dari surga. Diberkatilah kita dengan kesehatan ilahi dan dijauhkanlah kita dari segala tulah. Diberkatilah keluarga besar kita. Janjinya terjadi, satu orang bertobat seisi rumah tangganya diselamatkan. Diberkatilah apapun yang kita kerjakan dan kita rencanakan dalam pekerjaan, studi, dan pelayanan. Setiap keberhasilan kita, biarlah itu sungguh memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah kita kemanapun kita pergi, pagar perlindungan Tuhan, malaikat bala tentara surgawi menyertai kita. Dan diberkatilah kita dengan yang terbaik dari surga, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan sukacita ilahi yang adalah kekuatan kita memenuhi hidup kita. Biarlah kuasa kebangkitannya nyata hari ini dan seterusnya di dalam kehidupan setiap kita. Dimuliakanlah nama Yesus di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima setiap berkat ini Tuhan. Amin. Rock Beloved, terima kasih Anda telah beribadah bersama Rock Samarinda Church Online Special Passover hari ini. Tetap ikuti Rock Samarinda Church Online minggu depan melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Cek dan follow sosial media Rock Samarinda untuk update informasi lainnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, Anda dapat langsung menghubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda. Happy Sunday, happy Passover, God bless you.